Given mana Given? Ini apa lagi di toko, Lagi terus di wifi-nya toko. rusak. Iya, Apanya rusak? wifi yang di atas wifi-nya nggak ada. Jadi di PC-nya toko, PC-nya rusak. Jadi pakai apa nih? wifi toko. Pakai ada PC-nya tapi. Iya ada. Oh, ada. Ini Given Zoom-nya pakai HP. Iya, Kenapa bisa rusak Given? nggak tahu. Tiba-tiba mati gitu. Eh, diambil deng, Diambil. ditaruh di toko, eh, ditaruh di toko sama orang tua. Oke. Baru ada Given sama Anin. Oh iya Anin. Anin belum ngupload yang kemarin ya? Belum, Pak. Nah coba diupload dulu. Belum bikin, Pak. Belum, Apa? belum closing. Belum selesai? Oke nggak apa-apa. Ntar di beresin ntar diupload ya. Ya, Gimana kabarnya Anin? Sehat? alhamdulillah Pak. Udah masuk sekolah? Udah. Udah. Given udah masuk sekolah Given. Udah. Gimana rasanya sekolah baru? Biasa aja. Biasa aja. Udah ada temen belum? Udah. Udah. Kemarin masih ini ya, masih apa sih namanya tuh? MPLS. MPLS. Mm. Iya. Nama sekolahnya apa Given? SMP negeri. SMP Negeri di ini ya, Lampung ya, bener ya? Iya. Anin udah masuk sekolah juga? Udah masuk. Udah. Oke. Tapi pasti belum ini kan, belum belajar pasti kan. Oh, udah Kak. Udah, udah ada PR jangan-jangan. Udah. Udah. Baik. Astaga, rajin banget sekolahnya Anin. Sekolah lain masih masih ini masih apa? Masih ospek, masih MPLS, masih banyak jam kosong. Mungkin karena udah kelas 9 kali kan. Kalian kelas 9 ya? Iya. SMP itu sekarang masih ada ujian nggak sih? Ujian Ujian apa Kak? ujian apa? Kalau zaman kakak kan dulu ada ujian nasional UN. Kurang Udah nggak tahu. Tapi udah nggak ada ya? ujian sekolah masih ada. Ujian sekolah paling ya. Hmm. Teman-teman kita 2 orang lagi nih. Kenan tuh katanya umroh kemarin. Alhamdulillah belum tahu. Nah hari ini tuh kita mau masuk ke modul baru. Namanya itu retouching. Nah sebelum kita masuk modul baru, dari modul yang kemarin ya, ada kita bikin pola, kita bikin collage,
Terus bikin bikin apa sih komposisi ya? Dari mana? Dari model 2 kemarin, kira-kira adakah yang masih bingung konsep-konsepnya atau ada yang masih ingin ditanyakan? Boleh. Atau cara make aplikasinya masih masih membingungkan karena kakak juga sebenarnya jujur ya, aplikasi gym ini emang baru gitu, baru dalam kakak coba. Pak, Mm-mm. Kenapa? berarti ini maksud em, di edit mukanya itu kayak gini. Diedit muka. Iya, yang nambah Yang apa? paus baru. Yang ini, pelajaran sekarang ini. Iya, Oh ya. Nah, jadi retouching ini sebenarnya konsepnya itu kayak apa ya? Kayak zaman sekarang tuh orang-orang hampir jarang udah retouching ya. Sekarang zamannya udah langsung pakai filter gitu. Editnya udah pakai filter. Jadi ngebuat muka jadi halus, ngebuat warna mata jadi lebih terang, atau ngebuat background jadi disesuaikan warnanya, lebih bisa lebih gelap, bisa lebih terang backgroundnya. Seperti itu. Retouching itu konsepnya seperti itu. Dan biasanya orang-orang tuh dulu makainya Photoshop dia, banyak main warna, banyak mainin warna. Tapi warna itu nggak, bukan apa ya, bukan 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 timpaan warna gitu loh. Kayak kayak filter lah, kayak filter. Kalau zaman sekarang tuh filter, membuat muka jadi halus, ngebuat warna yang cerah makin cerah, warna yang gelap makin gelap seperti itu. ya makasih Putra. Mm. Jadi retouching namanya. Oke, langsung aja ya, kita mulai nih. Nah, tadi kakak udah jelasin ya tentang retouching. Jadi secara umum, secara awam retouching itu kayak filter kalau zaman sekarang. Nah, ini contohnya ada ini ya, ada dua foto. Yang kiri before-nya, yang kanan after-nya. Memang kelihatannya nggak terlalu signifikan, tetapi kalau kita lihat secara dekat ya, akan terlihat akan terlihat lebih halus. Sini ada kerutan-kerutannya, ada kerutan-kerutan kan, dihalusin, dihilangin seperti itu. Kalau di dunia nyata ya, kalau di dunia nyata itu retouching itu yang masih pakai proses secara manual, masih proses secara software, pakai Photoshop atau pakai aplikasi yang lainnya, itu biasanya ada di dunia fotografi atau atau ini modeling, biasanya modeling, fotografi, sama kalau di video itu biasanya di video klip musik, video klip film. Nah, itu masih pakai retouching. Jadi warna yang disesuaikan, bentuk muka disesuaikan, gitu. Itu kalau di dunia nyatanya. Yang masih kepake di dunia profesional sekarang. Ya, udah kebayang? Udah kebayang kan, Given? Oke. Nah, ini juga contohnya lagi. Jadi retouching ini nggak cuman eh, menghalusin menghalusin wajah, tapi juga bisa ngebuat wajahnya ini menjadi lebih bertekstur. Kalau before-nya sebelah kiri ini kan kelihatannya wajahnya oh masih muda banget nih, masih halus. Tapi setelah di retouching, kita bikin retouchingnya ini wajahnya lebih
kelihatan lebih dewasa, lebih tua gitu ya. Ada kerutan-kerutannya, ada kayak tekstur-tekstur di pipinya gini. Tuh. Terus kumisnya juga dibikin tebal seperti itu. Nah, satu lagi, retouching ini juga bisa kasih sudut cahaya yang baru atau juga mempertegas gitu ya. Bisa dilihat di sini bayangannya ya, kelihatan lebih hitam. Ada yang mau tanyakan lu nggak? Berarti ini kita ngeditnya itu bebaskan filter banyak gitu. Bener, 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 Dan bener, bener. Jadi nanti kata Anin bener ya, kalau filter kan banyak ya. Ada filter yang nambahin warna, ada yang nambahin kecerahan, ada filter yang nambahin gelap gitu. Benar, kita kita bisa bebas aja sesuai dengan imajinasi. Bahkan kita bisa juga nambahin icon-icon tambahan nanti, tapi minggu depan kita bisa nambahin icon tambahan, objek-objek tambahan juga di mukanya seperti itu. Misalnya dipakein kacamata, dipakein aksesoris seperti itu. Tapi nanti di minggu depan. Sekarang minggu sekarang kita cuman belajar caranya memperhalus, memperbaiki wajah seperti itu. Nah, tadi kakak juga bilang retouching ini paling sering dipakai untuk memperbaiki warna, pencahayaan juga, terus juga membuat wajah lebih detail ya. Secara umum di dunia profesional itu ada di fotografer modeling seperti itu. Oke ya, kakak mau tanya nih, kira-kira apa aja yang beda dari dua gambar di samping ini? Siapa yang menjawab? Warna rambut Warna rambut. Kenapa rambutnya? jadi merah, Jadi lebih merah. pink. Oke, Ya, warna rambutnya lebih merah. Terus apa lagi? dia tuh bintik-bintik apa itu? Dia kayak mudar gitu, kayak hilang Bintik-bintik bintik-bintik ini. merahnya itu. Ya, Oke, ada lagi? mukanya kelihatan lebih cerah. Matanya. Oke, benar. Mukanya Nah, ini lebih- matanya kelihatan kayak pakai ini ya, kayak pakai apa namanya? Softland. Ada warnanya. Walaupun di sini warnanya beda nih. Kenapa beda nih? Aneh banget. Oke, good, good, good. Nah, jadi itu contoh researching sederhana yang akan kita lakukan hari ini. Dan tadi kakak juga bilang retouching ini nggak cuman memperhalus wajah, ngasih apa? Ngasih lebih terang, ngasih lebih berwarna, tapi kita juga bisa mengaplikasikannya untuk sesuatu yang sifatnya itu ilustratif, yang sifatnya agak-agak kartun gitu, ilustratif, agak-agak kartun. Contohnya di sini, nih kuping gajah dibikin jadi sayap kupu-kupu. Nah, ini kan sesuatu yang tidak nyata ya, sesuatu yang tidak nyata, sesuatu yang ilustratif banget. Sebenarnya secara konsep kita bisa cari foto atau gambar kupu-kupu, terus kita pasangin. Nah, terus retouchingnya di bagian kita halusin ininya, kita retouch bagian sayapnya dan kepalanya supaya dia terlihat apa ya? Terlihat lebih realistis, tidak terlihat seperti gambar tempelan gitu. Nggak terlihat seperti gambar tempelan.
Ada yang mau tanyakan dulu nggak? Nggak ada kak. Nggak ada. Oke deh. Terus, nah hari ini kita belajar retouching foto, belajar retouching wajah. Nah, retouching sendiri dia itu nggak hanya memperbaiki foto yang asli atau foto yang real, tapi kita juga bisa mengilustrasikan sebuah foto. Jadi ini ada foto Abraham Lincoln ya. Kalau kalian tahu, Abraham Lincoln itu adalah Presiden Amerika Serikat di zaman dulu banget. Nah, zaman dulu banget kan nggak ada kamera nih, kan nggak ada kamera. Nah, gimana dia bisa mengilustrasikan bahwa foto Abraham Lincoln ini posenya kayak gini, padahal zaman dulu nggak ada kamera. Jadi, Di gambar. benar. Jadi sebenarnya foto Abraham Lincoln ini adalah sebuah lukisan ya. Lukisan ini cuma wajah. Tapi sama desainer, sama editor, dibikin seolah-olah badannya seperti ini. Dibikin seolah-olah ada badannya lagi megang, megang apa tuh ya? Kayak megang sarung. Nah, habis itu yang dilakukannya adalah dia buat fotonya ini supaya terlihat jadul. Dia pakai warna yang hitam putih ya, grayscale kalau orang-orang bilang hitam putih. Terus dia pakai kayak ada tekstur-tekstur kertas gini ya. Tuh, kelihatan nggak sih? Kayak ada tekstur kayak tekstur kertas gini. Nih yang kayak gini ini nih. Nah, nah, jadi kalau dilihat kiri kanan sebenarnya orang yang beda, tapi template-nya sama. Karena memang ini adalah editan, bukan foto asli. Yang mau tanyakan dulu, banyak kok yang bisa dieksplor soal editan retouching ini. Ini benar-benar apa ya? Benar-benar menguji imajinasi lah, benar-benar menguji imajinasi, benar-benar menguji kreativitas. Tadi juga dari foto yang jadul kita bisa bikin dia lebih berwarna, sama aja kok. Gimana? Masih membingungkan nggak? Apa sudah siap praktek? Besok kak. Siap? Given udah siap? Ya, Oke deh. Sekarang kita login aja. Kita login aja. Kakak bakal praktekin langsung sambil lihat kakak. Login aja, terus modul 3 retouching ke nomor 1. Oke, guys. Jadi kita ke nomor 1, tapi di sebelahnya ini ada slide ya. Seperti biasa ada slide sebagai panduan atau tutorial kalian mengerjakan di
tugas di nomor satu ini. Kalau mau klik, boleh klik aja. Tapi tugas kita di nomor satu, kita bisa pilih nih, mau pakai wajah cowok atau wajah cewek dulu. Kalau kakak yang cewek aja. Di-download seperti biasa, di-download dulu. Kalau sudah download, seperti biasa di Gym-nya, kita langsung buka aja gambarnya. Kita open. Sudah dibuka gambarnya? Udah. Oke. Anin udah? Udah, Kak. Oke. Oke, perhatikan kakak lagi ya. Kakak bakal jelasin apa aja yang akan kita lakukan ke wajah si cewek ini. Oke. eh kita mau bikin layer baru ya. Kita mau bikin layer baru. Caranya itu ada di bagian sini namanya. Create duplicates of selected layers. Jadi kita duplicate layernya atau bisa diklik kanan aja. Diklik kanan, duplicate layers. Sama aja kok. Kita duplicate layernya. Kak, ini gimana downloadnya yang free ya? Kenapa? Gimana? Gimana downloadnya yang free ya? Boleh, boleh. Gak apa-apa. Even caranya sama kok. Cuman di beda wajah aja kok. Ini Oke. ke contoh aja. Duplicate layers. Nah, dia akan ketimpa layernya. Sekarang yang paling kelihatan ya, yang paling kelihatan dari wajah ini itu ada jerawat-jerawatnya. Itu bisa kita benerin pakai yang namanya mana ya? Clone, yang gambar stempelnya. Clone, yang gambar stempel, clone tool, celone. Udah ketemu clone tool? Oke. Cara kerjanya adalah, cara kerjanya dia sama seperti kita ngambil warna. Jadi kita pilih dulu eh, kulit yang bersih ya. Kita pilih dulu kulit yang bersih. Nah, baru kita apply di jerawatnya.
Kita pilih dulu kulit yang bersih, lalu kita apply. Cara milihnya itu kalian tinggal tekan CTRL aja, keyboard, dan CTRL, lalu klik di kulit yang bersih. Tekan CTRL, lalu klik di kulit yang bersih. Itu cara yang pertama ya. Cara yang kedua, ada pertanyaan lu nggak tentang cara yang pertama ini? Pakai clone aman? Given aman? Aman. Aman. Nah, cara yang kedua ini ada namanya healing. Healing tool. Konsepnya sama. Konsepnya masih sama. Healing sama clone. Tapi healing ini dia lebih ke arah apa ya? Lebih ke arah nggak tahu ya kalau di gym ya. Tapi kalau di Photoshop tuh, kalau healing itu dia otomatis warnanya disesuaikan gitu. Kalau yang clone ini kan kelihatan kayak masih bulat banget ya. Tapi kalau yang healing ini kelihatan lebih halus gitu. Oke, itu ada dua teknik ya untuk memudarkan atau membuat halus wajahnya. Oke, silakan lanjut aja. Kalau ada jerawat dihilangin, kalau ada kerutan dihilangin, boleh silakan. Anin kalau sambil di share screen ngelek nggak? Biar kakak bisa lihat juga. Oke deh. Oh ya, Anin, yang kakak koreksi dikit. Ini bukan yang tambah layer, jadi layernya hapus dulu. Bukan pakai layer. Oke, tapi pakai klik kanan itu, klik kanan di situ fotonya. Ya, duplicate. Mana duplicatannya? Bukan new layer. Duplicate. Nah, itu dia. Oke, lanjut. Hmm. Nah, ini bisa edit juga brushnya ya, ketebalannya. Aduh, gimana Kak? Kenapa? Oh, Malam. Kalau misalnya salah ketik. ini nih, layer. Kalau mau healing tool, kalau mau healing tool di sini klik kanan. Nah, healing. Dicoba-coba aja. Di copy dulu. Caranya pakai CTRL, tekan CTRL di keyboard, lalu arahin ke sini misalnya, ke bagian yang bersih. Diklik CTRL, klik. Nah, oke. Nah, baru di apply. Bisa nggak? Nah, eh, sekali aja. Nah, oke. Nice, nice, nice. Good, good.
Nah, itu kan kayak gitu ya, Anin ya. Anin bisa ambil, eh coba Anin undo dulu. Anin undo dulu sampai ini hilang. Oke, nah coba kehitung. Coba kehitung Anin. Nah, sabar. Anin bisa ambil sampel misalnya di sini, baru Anin apply. Oke. Hmm. Oke, habis kulit nanti kita akan belajar caranya eh, kasih warna ke mata. Jadi selesain dulu kulitnya sampai bersih, baru kita akan geser.
Oke, nah udah cukup ya kita main-main di kulitnya. Nah, Kenan, halo Kenan. Kalau Kak, Ya. Kenan gak jadi umroh Kenan. belum Kak. Aduh, Tanggal ini berapa? tanggal 23 katanya. Oh, tanggal 23. Ya, Kenan udah ini nih, telat hampir udah sejam. Ini Kak maaf tadi saya gigi saya gusi saya berdarah, jadi saya mau berobat Astaga. dulu bentar baru ke Zoom lagi. Ya udah deh, gini aja. Kenan kan mau umroh juga. Terus karena udah ketinggalan jauh ini ya, Hmm, nanti Kenan kasih tahu Mama, minta tolong ke CS, tolong ke CS izin umroh gitu. oke. Oke. Ya, Kenan istirahat aja. Iya, makasih ya Kak. Kenapa Agusnya nggak berdarah? Saya kan pakai behel, ada Mm-mm. kayak ada struktur yang salah nusuk ke gusinya, jadi berdarah. Sekarang mau Oke, oke, kontrol oke. niatnya. Oke, 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 nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, hati-hati ya, Kenan. Maaf, Salam, maaf ya Kak. salam ke Mama ya, hati-hati. Hey guys, let's go back. Kita mau, Wih, Anin kayaknya detail banget nih, sampai ke bibir-bibirnya. Oke, keren, keren, keren Anin. Nah, ya, stop dulu. Sekarang kakak mau kasih tunjuk caranya, gimana sih ngebuat mata ini menjadi lebih berwarna, kayak lebih kayak pakai soft lens gitu. Oke, caranya di di bagian layer kita bikin layer kosong ya, bukan duplikat, tapi kita bikin layer kosong kayak yang sebelum-sebelumnya. Kasih nama aja mata misalnya. Hah? Itu warnanya mau apa? Matanya mau diwarnain, Ya, warnanya mau diwarnain. dibedain. Di apa maksudnya? Di di lebih mau dikasih warna biru, mau kasih warna hitam, kayak gitu. Nah, kita bikin Merah, merah boleh, kalau jadi serem gimana? boleh. Nah, gini caranya. Kita bikin layer kosong ya. Layer kosong, new layer, bukan duplicate. Kalau tadi kan duplicate, sekarang new layer aja yang kosong. Kita mau pakai paintbrush. Kita mau pakai paintbrush. Kepikiran belum ya? Oke, sudah. Nah, kita mau pakai paintbrush, tapi kita bikin modenya itu dia overlay. Modenya adalah overlay. Oke, modenya adalah overlay. Nah, terus misalnya kita mau bikin warnanya itu jadi warna biru. Misalnya. Jadi warna biru, coba tes dulu. Oke. Nah, di sini kita bisa atur opacity-nya. Masih tebelan. Oke, dikit lagi. Nah, kita atur opacity-nya, baru kita apply ke matanya. Udah gitu aja kok, cara warnain mata. Cara bikin layer overlay itu gimana Kak? Cara apa? Cara bikin overlay. Cara bikin overlay itu ada di bagian layer ya, di sini di kanan. Terus ada mode, lihat mode, baru diklik di sini bisa pilih overlay. Overlay. Oke Kak. Oke, ini ya. Mau warna kasih warna merah, kasih warna hitam, biru, hijau.
Jangan lupa opacity-nya juga diatur supaya dia nggak terlalu tebel warnanya. Hmm, Sudah? Ada pertanyaan dulu? Jadi kita mengatur healing tool, clone tool, sama ngatur mata. Kalau nggak ada, kakak mau tunjukin teknik yang terakhir nih. Oke, kakak mau tunjukin teknik yang terakhir, yaitu kita mau warnain rambut. Belum share screen ya, bentar. Share screen dulu. Oke, oke guys, kembali lagi guys. Nah, yang terakhir kakak mau tunjukin tekniknya untuk membuat rambut ini lebih berwarna, lebih cerah, lebih terang. Caranya masih sama ya, caranya masih sama. Kita bikin layer baru dulu untuk rambut misalnya. Nah, kita bikin layer baru untuk rambut. Lalu kita pakai namanya free select tool. Kayak kita nge-cut out karakter kemarin, masih ingat ya? Kita pakai free select tool, baru kita pilih rambutnya. Kita select rambutnya dari atas sampai bawah. Oke, lanjut ya. Lanjut, pilih rambutnya dulu sampai selesai.
Sudah selesai ininya, selek rambutnya? Belum. Belum, oke. Kalau udah bilang ya. Udah, Kak. Ivan udah, Anin udah, Udah. Anin sudah, belum. Oke, Udah kan? oke. Perhatikan lagi. Kalau sudah di cut out, kalau sudah di select, sebenarnya ada dua cara. Ada dua cara untuk kasih apa ya, retouching rambutnya. Yang pertama itu sama kayak mata, kita pakai pen brush ya, sama kayak mata yang pertama. Lalu yang kedua itu kita pakai bucket fill yang ember. Kita pakai yang ember. Warnanya disesuaikan dulu. Misalnya kalau yang blonde disesuaikan warnanya atau bisa di copy warnanya dari sini. Nah, kemudian kita atur opacity-nya seperti biasa ya. Kalau bisa sih di bawah 50% opacity-nya. Baru kita apply ke rambutnya. Kalau kurang kelihatan, opacity-nya bisa naikin dulu. Kayak gitu. Kelihatan nggak sih bedanya? Kurang ya? Coba warna lain. Tuh. Oke, sisanya silakan dicoba-coba sendiri. Kalau yang cowok jenggotnya mungkin ditebelin, kulitnya dirapihin, boleh ya. Ada yang mau tanyakan dulu? Aman? Oke, kalau Kalau aman, kalau udah diupload. ya kalau sudah diupload, coba Anin boleh share screen Anin, biar kakak lihat. Oke, oh, udah mulus banget nih, Anin. Oke, good, good, good. Kalau sudah seperti biasa, diekspor, diupload, lalu dicentang.
Sudah diupload, Anin? Sudah? Belum Kak, belum Kak. Belum? Oke. Langsung upload aja ya. Kita masih ada satu topik lagi, tapi bentar kok ini topiknya. Udah diupload, Kak. Oke, thank you Given udah upload. Sabar dulu ya. Kita masih ada satu topik lagi. Given kalau mau ambil minum dulu boleh ya. Mau ambil minum, mau toilet. Udah Kak. Oke, sudah. Kalau sudah, kakak akan share lagi satu topik. Bentar kok ini. Nggak akan lama. Oke, nah. Tadi kita udah belajar caranya mengedit wajah ya. Kira-kira dari mengedit wajah tadi, Anin dan juga Given, apa yang paling sulit? Ada kesulitan nggak? Kayaknya enggak ada. Nggak ada. Oke deh. Nah, Di di filmnya Kak. apa? Di film kayak healing kan itu kan nggak pakai jadi lumayan Di, healing di apa? Sorry, sorry. di healing tool atau enggak yang phone tool itu kan baru Mhm. pakai jadi agak bingung. Oke, oke, oke. Nah, jadi sebenarnya healing tool sama clone tool ya. Konsepnya sama dia. Konsepnya dia menyamarkan juga.
Tapi kalau di healing tool ini dia kelihatan lebih tipis gitu. Sorry, kelihatan lebih tipis. Mana sih? Kalau clone tool dia, kalau ini yang bulat nih, kalau ini yang bulat ya, kalau ini yang bulat, dia akan ikut bulat biasanya. Dia akan ikut bulat-bulat. Nggak bisa, ya mau kayak gitulah, ngebug ya. Oke. Nah, sebenarnya di touching sendiri dia plus minus ya, dia plus minus. Kalau dalam suatu etika touching itu, kalian pernah, oh kalian masih ini ya, kalian masih SMP, belum pernah foto KTP. Nah, misalnya kalian nanti foto KTP nih, kalian foto KTP nanti, kalian perhatikan muka kalian tuh pasti kayak, apa sih fotonya gitu. Fotonya kenapa sih kayak gini? Kok jelek fotonya? Kenapa nggak diedit dulu? Nah, sebenarnya di beberapa negara itu retouching itu malah tidak diperbolehkan. Nah, seperti di negara-negara Eropa ya, kalau kita retouching paspor, retouching kartu identitas, atau kita edit-edit wajah kita, malah itu hal yang bisa merugikan kita sendiri. Kita bisa dikena hukuman gitu di negara-negara tersebut. Mungkin itu jadi satu alasan juga kenapa foto KTP itu kadang kerasa kusem, kerasa jelek gitu ya. Nah, selanjutnya, next kita mau belajar caranya, ada teknik baru namanya highlight. Ada teknik baru namanya highlight. Jadi kalau kalian pernah lihat ada sebuah gambar, sebuah foto, sebuah desain, yang di mana suatu objek itu ada warnanya, tapi yang lainnya tuh hitam putih, nggak ada warna. Pernah lihat nggak objek kayak gini? Foto-foto kayak gini. Yang objeknya ada warnanya, sisanya itu atau latar belakangnya itu dia polos hitam putih kayak gitu. Nah, itu tekniknya namanya highlight. Kita akan belajar itu sekarang. Oke, kembali ke course. Di sini ada dua buah desain, dua buah foto ya. Ada yang pemandangan, ada juga yang monyet. Tinggal pilih aja. Kalau kakak download yang monyet, silakan di download dulu. Kalau sudah seperti biasa, kita open. Kita open di gym seperti biasa. Oke, sekarang kakak mau kita select monyetnya atau cut out monyetnya. Kita cut out monyetnya. Kak, ini mau diapain? Kita cut out, kita select kayak biasa. Apa? Oke, kita select, kita cut out.
pakai free select ya. Monyetnya atau tadi satu lagi foto pemandangan ya. Kalau foto pemandangan tadi kita ceweknya kita cut out. Pokoknya objeknya kita cut out.
Kalau sudah bilang ya, kalau sudah di cut out. Udah, Kak. Sudah, Given sudah. Belum. Oke, lanjut aja. Udah. Sudah, oke. Oke, perhatikan lagi ya, guys. Nah, Given gambarnya apa? Monyet apa cewek? Monyet. Monyet. Anin, Yang cewek, Kak. yang cewek. Oke deh. Nah, eh setelah kita cut out, kita mau bikin duplicate layernya yang tadi. Klik kanan, duplicate layers. Oke, kalau sudah, sekarang kita, ini kan yang diselect adalah subjeknya, objeknya, monyetnya. Kalau Anin mungkin ceweknya tadi. Sekarang kita mau bikin yang supaya yang diselect itu adalah backgroundnya. Kita mau bikin yang disorot adalah background. Caranya itu ada di menu select di atas. Ada di menu select. Lalu ada invert di sini. Ada invert. Diklik aja. Maka dia yang terpilih akan latar belakangnya. Bisa Yang mana? klik select, lalu invert. Bisa. Select. Bisa? Bisa gimana? Ini ada kayak garis-garis ya. Bener. Garis-garisnya itu menunjukkan bahwa sekarang kita lagi milih latar belakangnya nih. Bukan objeknya, bukan monyetnya, bukan orangnya. Kita mau bikin latar belakangnya ini supaya dia warnanya berbeda atau warnanya hitam putih. Oke. Perhatikan.
Caranya ada di menu colors ya, color colors. Lalu ada pilihan desaturate. Ada pilihan desaturate. Nah, ini kalian tinggal pilih aja sebenarnya. Ada macam-macam style, ada macam-macam gaya warna ya. Tapi kakak pilih yang desaturate. Oke, sudah gitu aja. Di sini ada mode-modenya banyak. Atau kalian bisa upload mode kalian sendiri, upload preset kalian sendiri. Tuh, banyak mode-modenya, mode-mode saturate-nya. Kalau sudah oke aja. Udah gitu doang. Gimana tuh gimana? Kenapa? Yang cara ganti background, Kalian ini kenapa? ganti backgroundnya ke grayscale. Ganti backgroundnya itu sudah di ini belum? Sudah di invert? Udah. Sudah di colors, menu colors di atas, lalu desaturate, Oh, desaturate, gimana? desaturate, pilih yang desaturate lagi. Atau color to gray juga bisa, mono mixer juga bisa, sepia juga bisa, banyak kok. Sebenarnya nggak cuma hitam putih, tapi kan juga bisa pilihin warna-warna yang mungkin kalian preferensikan. Di sini ada color temperature ya, ada hue chroma, saturation, exposure, banyak banget lah. Ini kalian bisa explore sendiri aja gaya-gaya warna apa aja yang bisa diterapkan di eh, fotonya. Oke, udah gitu aja hari ini. Kalau sudah diekspor, diupload di nomor 2. Ekspor dan upload. Kak, ini kalau filenya itu kayak larger itu kualitinya dikurangin ya? Iya, bisa. Itu kayaknya memorinya Given kayak kalau kayak gitu kayak kepenuhan deh. Bukan, Algon Novanya yang bilang, Oh, Algonova yang bilang ini kualitasnya terlalu lanjut ya. iya, Bisa. tidak boleh di atas 5 MB. Oke oke. Bisa bisa. Given tahu nggak caranya? Ini kan yang export image as JPG, terus ada slider gitu. Yes. Udah, Sudah Given sudah. Ini sudah upload. Udah, Kak. Oke, kalau sudah sebelum kakak tutup, kakak mau kasih spill dulu minggu depan kita ngapain? Mana ya?
Yah, error ya. Ah, oke. Nah, masih error. Error. Ya udah. Nah, jadi minggu depan itu eh, kalian bakal retouch sendiri, retouch dengan imajinasi sendiri. Nah, di sini sudah ada bahan-bahannya, nggak perlu khawatir ya. Sudah ada bahan-bahannya untuk latar belakang kayak gini. Tuh. Lalu subjeknya, karakternya sudah ada, ya. Terus elemen-elemennya juga udah disiapin. Mungkin kalian kalau mau nambahin elemen-elemen sendiri dipersilakan, boleh. Misalnya mau nambahin hewan, mau nambahin tumbuh-tumbuhan, boleh. Tapi ini udah ada elemen-elemennya. Nah, yang kalian lakukan adalah dari foto-foto tadi, kalian akan eh, cut out. Kalian akan cut out. Lalu kalian akan mencoba untuk menyatukan gambar-gambar tadi di dalam satu buah frame, satu buah desain. Setelah disatukan, barulah kalian retouching. Mau retouching karakternya, mau retouching latar belakangnya, atau mau retouching warnanya, supaya dia kelihatan lebih apa ya, berkarakter gitu. Itu bisa. Itu bebas. Gimana imajinasi kalian. Nah, di sini benar-benar imajinasi kalian itu di di apa ya, diuji lah gitu. Dari sini kan ada latar belakangnya kayak gini, terus dikasih karakternya kayak gini. Atau kalian punya karakter lain juga boleh kok. Mau kalian pakai muka muka siapa gitu, ke artis gitu, boleh. Ada yang mau tanyakan dulu? Boleh, Kak. Man, Ivan Aman. aman? Aman. Aman, oke deh. Kalau nggak ada yang ditanyakan, tadi kita udah belajar cara retouching, cara memperhalus muka, dan juga kita juga bermain dengan highlight warna ya di background. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, terima kasih udah hadir di hari Minggu pagi ini. Kita ketemu lagi di minggu depan di jam yang sama. Kalau gitu saya kakak akhiri. Selamat hari Minggu. Selamat liburan. Besok kita masuk sekolah. Jangan telat ya besok ya. Yang ada PR dikerjakan PR-nya. Yang mau makan siang silakan makan siang. Selamat hari Minggu. Selamat akhir pekan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya. See you.